Jadi kita di sini akan membahas mengenai soal-soal yang udah pernah keluar juga di UTS tahun sebelumnya. Dan sebenarnya soal ini itu udah pernah keluar juga pas angkatan aku. Jadi dari tahun 2021, 2022, 2023 nggak tahu ya nanti. Ini belum pernah berubah. Jadi semoga sih nanti nggak berubah juga ya soalnya. Cuman tahun 2020 sih agak beda di part true or false. Jadi mungkin kalau berubah pun paling di bagian ini. Oke, jadi aku mulai aja. Yang pertama, ini kita ada ada dua part ya. Jadi ada true or false, ada isian singkat, dan juga ada esai. Yang pertama, oh ya, kalau misalnya nanti suara aku kurang jelas, atau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung on mic aja ya, karena aku gak merhatiin banget chatnya. Oke, di, di nomor satu, bagian true or false, ini the law of one price states that a homogeneous good trades at the same price no matter who buys it or which firm sells it. Jadi ini jawabannya true, di mana law of one price ini si firm dia menetapkan harga hanya satu aja nih untuk seluruh kelompok pembeli ataupun setiap orangnya itu sama gitu. Jadi dia hanya menetapkan satu harga aja nih, sesuai dengan nama nama hukum ya, itu the law of one price. Oke, yang kedua, general equilibrium theory explains the behavior of supply, demand, and prices in a whole economy with several or many interacting proof that the interaction of demand and supply will result in an overall general equilibrium. Ini juga betul ya. Jadi general equilibrium ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan partial equilibrium ya, tapi dia uh, menjelaskan mengenai supply demand dan interaksi mereka di pasar itu bukan di pasar lagi ya, tapi dia di whole economy. Jadi keseluruhan ekonomi di mana ada banyak market di sana, dan itu dijelaskan di general equilibrium theory. Di nomor tiga, any point in n works represents a fully employed allocation of the available resources to X and Y. Ini juga betul. Jadi kita bisa lihat ini ada contoh dari Edgeworth box diagram. Ini di produksi ya. Ini contohnya. Jadi di sumbu vertikal ini ada alokasi untuk capital. Di sumbu horizontal ini ada alokasi untuk labor. Jadi di sepanjang sepanjang kurva ini, kurva X1, kurva X2, X3, X4 ini merupakan alokasi uh, untuk aktivitas X gitu ya, untuk barang atau output X. Dan yang Y ini, Y1 sampai Y4 ini merupakan alokasi untuk barang Y. Dimana di sini kita bisa uh, kita punya banyak kemungkinan ya, jadi kita bisa berproduksi di sini, kita bisa berproduksi di sini atau di sini ya. Jadi ada banyak kemungkinan di sini untuk produksi output X ataupun output Y, dan seluruh alokasi dari input itu di sini terpakai semua ya. Jadi dia fully employed regardless apakah dia nanti Pareto efisien atau tidak gitu ya. Dia tetap sumber dayanya asumsinya dipakai semua gitu. Dia fully employed. Jadi di sini juga true. Di nomor 4 ini many of the allocations in Edgeworth box are technically efficient. Nah, tadi kan kita bisa memproduksi di titik manapun nih, di Edgeworth box ini. Tapi yang efisien itu adalah di titik di mana uh, si kurva X dan kurva Y ini bersinggungan.
ya. Jadi di titik-titik ini merupakan titik-titik yang efisien, dan titik-titik efisien ini dinamakan dengan uh, efisiensi frontier. Jadi nggak semua nih yang uh, ada di titik-titik ini dia efisien gitu. Jadi yang efisien itu hanya yang bersinggungan antara kurva untuk yang X dan kurva untuk yang Y. Jadi ini jawabannya false ya. Yang teknik efisien hanya ada di efisiensi frontier. Oke, di nomor 5, rate of product transformation between two outputs is the slope of the production possibility frontier for those outputs. Ini jawabannya sebenarnya benar, tapi kurang tepat nih. Jadi rate of product transformation itu merupakan slope juga dari production possibility frontier ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini menjelaskan bahwa rate of product transformation ini merupakan negatif slope dari kurva PPF ya. Jadi kurva PPF ini merupakan kombinasi dari output X dan Y yang digunakan secara efisien dari jumlah input yang fix gitu ya. Jadi ini merupakan false dan seharusnya negatif slope. Oke, lanjut nomor 6. Rate of product transformation records how X can be traded for Y while continuing to keep the available productive inputs efficiently employed. Ini juga betul. Jadi si RPT ini dia mau melihat um, seberapa banyak sih barang X yang mau kita korbankan untuk menambah satu barang Y gitu. Ini sebenarnya mirip dengan apa ya, um, konsep MRT ya kalau nggak salah dulu di Mikro 1 gitu. Jadi ini jawabannya. Terus lanjut di nomor 7, Walras law shows that the total value of excess demand is larger than zero at any set of prices. Jadi apakah si Walras law ini menunjukkan bahwa excess demand-nya itu lebih besar dari nol di harga manapun. Jadi nanti kalian bisa baca juga di bukunya, ini ada di buku sih sebenarnya, bahwa Walras law itu merupakan um, teori ekonomi yang menyatakan bahwa adanya kelebihan pasokan atau excess demand di satu pasar gitu ya harus diimbangi juga dengan keimbangan dengan kelebihan permintaan di pasar lain gitu. Jadi excess demand di pasar di satu pasar itu harus diimbangi juga dengan excess demand di pasar lain, sehingga faktor input dari dua dua pasar tersebut bisa seimbang dan digunakan secara efisien, dan akhirnya nanti si excess demand ini harus sama dengan nol. Jadi bukan larger than zero tapi ya zero. Jadi ini jawabannya false. Ini harus sama dengan ini. Di nomor 8, an allocation of resources is Pareto efficient if it is not possible through further reallocation to make one person better off without making someone else worse off. Jadi alokasi, di sini dikatakan alokasi dari resources itu dikatakan Pareto efisien jika alokasi tersebut tidak membuat seseorang lain worse off ketika yang lain better off. Gitu. Ini juga jawabannya true. Jadi Pareto efisien itu gimana kita mengalokasikan resources kita dengan uh, membuat sekelompok orang atau seorang gitu ya, hmm, posisinya better off tetapi tidak membuat orang lain worse off gitu.
yang disebut dengan Pareto efisien. Pareto inefisien sebaliknya, kalau misalnya kita membuat mengalokasikan sesuatu untuk seseorang atau sekelompok orang better off, itu membuat someone else worse off. Lanjut di nomor 9, Nash equilibrium is a strategy profile. Ini ada contohnya 1, S2, dan seterusnya. Such that for each player, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan SI ini merupakan best response to the other players equilibrium for strategies S minus 1. Jadi ini benar ya. Nash equilibrium itu kan best response yang digunakan oleh player ketika player lain itu melakukan strategi equilibrium dia gitu. Jadi best response dari satu player terhadap player lain gitu ya, terhadap respons player lain itu dinamakan Nash equilibrium. Lanjut di nomor 10, the strategy that is best response to any strategy the other players might choose is called a dominant strategy. Bisa dikatakan strategi yang merupakan best response to any strategi atas strategi apapun dari player lain yang dapat dipilih, itu merupakan dominant strategi. Ini juga benar. Dominant strategi itu merupakan regardless apapun yang dipilih oleh lawan, respons itu yang selalu kita pilih, itu yang dinamakan oleh dominant strategi. Lanjut di nomor 11, Bertrand model is a game involving two identical firms choosing prices simultaneously for identical products and they end up with situations similar to perfect competition. Ini juga betul. Jadi di Bertrand model itu merupakan model di mana ada dua identical firms memproduksi barang yang similar, yang homogen, dan mereka berjalan beriringan gitu ya, mereka jalannya bareng-bareng, dan nanti dia akan end up di situasi perfect competition. Kenapa seperti itu? Karena Bertrand model itu kan dia bersaing di harga ya. Jadi misalnya nih perusahaan A menetapkan harga sekian, nanti perusahaan B akan berkompetisi di harga. Dia juga akan menetapkan harga di bawah perusahaan A. Dan terus seperti itu, mereka bersaing di harga kompetitifnya sampai si price-nya itu sama dengan marginal cost, di mana itu merupakan situasi yang sama di perfect competition market. Seperti itu. Di nomor 12, the Nash equilibrium in the Bertrand model is the same as in perfect competition, even though there may be only two firms in the market, and the situation is called Bertrand paradox. Ini juga betul. Jadi nanti kalau kalian baca juga di buku, Nash equilibrium di Bertrand model ini akan sama di perfect competition, walaupun hanya ada dua firm gitu di market, dimana kita tahu kan di perfect competition itu banyak sekali firmsnya, jadi mereka akan bersaing dengan sangat kompetitif. Minimal di battle model ini kita cuma punya dua firm nih, tapi nanti Nash equilibrium mereka itu akan sama dengan yang di perfect competition. Oke, kita lanjut di nomor 13. Kurungo model is when firms act as a group and they end up with the monopoly outcome. Jadi ya ini benar ya. Jadi si kartel ini nanti dia akan ber, berinteraksi di pasar itu sebagai grup. Mereka nanti akan ya sedemikian rupa mengatur si harga ini di pasar sehingga nanti outcome-nya akan sama dengan outcome di monopoli. Di nomor 14 kita lanjut. Kurungo model is a game
involving two identical firms choosing quantities rather than prices, and they end up with a result between Bertrand and Carto models. Ini juga benar ya. Jadi Carto model ini sebenarnya kayak semacam gabungan ya antara uh, antara Bertrand dan juga Carto models, di mana dia nanti berjalannya berbarengan, beriringan gitu ya. Mereka identical firms dan mereka akan bersaing di kuantitas dibandingkan di harga, dan nanti hasilnya akan berada di antara Bertrand models dan Kaplan models. Oke, di true or false yang terakhir, under Bertrand models there is no direct loss in the oligopoly market. Ini juga jawabannya benar. Kenapa? Tadi aku sudah jelaskan bahwa Bertrand model itu karena dia bersaing di harga. Dia misalnya ada firm A nih ya, aku coba ulang lagi, ada firm A, ada firm B. Misalnya si firm A itu set di 5.000, si firm B dia set harga di 4.900. Si firm A melihat bahwa si firm B ini set harga di 4.900, nanti dia akan set harga lagi di bawah lagi di saya di 4.800, dan ini akan terus seperti itu sampai nanti harganya sama dengan margin of cost, sehingga situasi ini akan sama saat keadaan di perfect competition market. Perfect competitive market, sehingga nanti kita tahu bahwa di perfect competitive market itu nggak ada direct loss, jadi situasinya akan sama gitu ya, dibandingkan dengan yang Bitcoin model. Oke, mungkin untuk yang true or false udah selesai aku bahas. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau perlu dijelaskan ulang? Sejauh ini masih aman, Teh. Oke, kalau masih aman, kita lanjut ke yang bagian ini ya, isian singkat. Coba aku ganti dulu ke OneNote. Oke, jadi di sini ada sebuah grafik. Jadi grafik ini merupakan ilustrasi dari demand curve, marginal revenue, dan juga cost function dari cost curve dari profit maximizing monopolist dengan constant cost. Constant costnya di harga yang konstan di yang warna biru ini ya, line warna biru. Jadi di nomor 16 kita disuruh untuk mencari price dan quantity yang akan ditetapkan di saat perfect competitive market. Oke, seperti yang kita tahu bahwa perfect competitive market itu akan menetapkan harga saat P sama dengan MC ya. Di sini P-nya digambarkan oleh si demand, si kurva demand ini. Jadi kita lihat di P sama dengan MC itu ada di sini. Berarti price-nya ada di PC, si kuantitasnya ada di Q3, dan D gitu ya. Dimintanya di sini cuma price dan quantity. Berarti di sini PC dan Q3. Lanjut, uh, diminta mencari area yang merepresentasikan firm's profit under perfect competitive market. Jadi kita diminta untuk melihat profit
sepanjang si perfect competitive market ini akan charge harga itu sama dengan MC. Nah, di sini MC-nya sama dengan AC. Dan kita tahu bahwa rumus profit itu kan P min AC sama dengan P min AC dikali Q. Di sini price-nya PC, AC-nya di PC juga. Jadi di sini profitnya sama dengan 6. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut di nomor 18. What price and quantity will the single monopolist charge? Jadi berbeda ya dibandingkan yang di perfect competitive market. Di perfect competitive market kan ini asumsinya P sama dengan MC. Kita lihat tadi P-nya direpresentasikan oleh si kurva demand, MC-nya di sini, jadi price-nya di PC dan kuantitasnya di Q3. Nah, kita diminta untuk yang uh, price untuk single monopolist. Gitu. Jadi monopoli akan charge harga saat MR sama dengan MC. Di sini MR-nya di mana? MR-nya di sini. MC-nya di sini. Jadi kuantitasnya karena MR-nya di sini, MC-nya di sini, artinya kuantitasnya di Q1. Nah, untuk harganya kita tarik nih si Q1 ini ke atas, ke demand. Jadi si price-nya akan di PB. Yang di sini PB dan juga Q1. Yang terakhir untuk soal isian singkat, what area represents the profit if this firm can perfectly price discriminate. Jadi kita diminta untuk mencari area profit jika ditetapkan perfectly price discriminate. Jadi ketika kita tahu ya perfectly price discriminate itu dia menetapkan harga yang berbeda setiap orangnya, setiap individunya itu firm akan menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan willingness to pay si setiap orangnya. Tuh. Nah, willingness to pay setiap orangnya ini minimal kan dia nge-charge harga saat P sama dengan MC nih. Artinya P-nya di sini. Di PC, ya. Kuantitasnya di sini. Di Q3. Apa di Q3? Karena tadi kita mau jadi si firm itu kan minimal beroperasi saat P sama dengan MC. Oke, jadi kitnya di Q3 kita tarik ke kurva demand, jadi si kitnya di Q3 dan karena kita tadi uh, nge-charge harga yang berbeda untuk setiap orang di firm untuk firm tersebut gitu ya kita nge-charge harga yang berbeda sesuai dengan willingness to pay orangnya. Nah, kita kejar sampai maksimum willingness to pay si orang tersebut di PA. Jadi area yang merepresentasikan profit saat perfectly price discriminate yaitu di area yang di saat PC, Q3 dan juga PK. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau aman kita bisa lanjut ke esai. Esai ini ada 3 soal ya, tapi
kita bahas dulu lah yang paling gampang dulu di nomor dua. Jadi di nomor dua ini, jadi ada market organs yang memproduksi, jadi ada market yang memproduksi untuk guns. Dia punya linear demand function saat Q sama dengan 2000 min 20, dan kita punya juga informasi cost functionnya, yaitu Q sama dengan 0,05 Q kuadrat ditambah 10.000. Dan kita diminta yang A untuk mencari price dan quantity yang memaksimumkan profit untuk monopolis. Caranya adalah kita tahu bahwa firm itu akan memaksimumkan profit saat MR sama dengan MC untuk uh, monopoli ya. Jadi kita harus mencari dulu informasi untuk margin revenue dan juga margin cost-nya. Kalau margin cost-nya kita kan tinggal turunkan si total cost terhadap kuantitas, jadinya 0,1. Lalu kita tinggal mencari marginal revenue-nya. Marginal revenue-nya adalah dari turunan dari total revenue terhadap Q. Kita cari dulu nih si total revenue-nya dengan cara mengalihkan price dengan quantity. Nah, ini kan kita punya fungsi Q sama dengan 2000 min 20. Kita ubah dulu menjadi fungsi inverse demand ya. Kita ubah ini jadi Q min 2000 sama dengan min 20 T. Nanti di sini price-nya akan sama dengan 100 min Q per 20. Selanjutnya kita kita akan mencari total revenue untuk uh, kita cari turunannya untuk marginal revenue. Kita cari total revenue dengan mengalihkan P dikali Q. Di sini P-nya 100 min Q per 20 dengan dikalikan dengan Q jadi 100 Q min Q kuadrat per 20. Nah, ini tinggal kita turunkan nih terhadap uh, kuantitinya ya. Jadi marginal revenue akan sama dengan 100 min 2Q per 20. Nah, kita tinggal sama dengan ini jadi untuk mencari price dan quantity yang memaksimumkan profit. Jadi marginal revenue-nya 100 min 2Q per 20, atau kita sederhanakan lagi jadi Q per 10 dengan marginal cost-nya 0,1. Nanti kita tinggal cari kuantitasnya berapa, kita cari price-nya berapa. Nanti kalian akan ketemu kuantitasnya itu 500 dan price-nya 75. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman, Teh. Oke, kita lanjut ya. Di
poin B kita diminta untuk mencari profit dari um, si monopolis preferred output. Jadi tinggal mencari aja profitnya dengan rumus R min TC ya. Q-nya udah kita temuin nih 500. Jadi kita tinggal masukin ITR-nya ini tadi 100 dikali dengan Q-nya 500 dikurangi dengan Q-nya 500 Q kuadrat per 20. C-nya ini tadi 0,05 Q-nya 500 pangkat 2 ditambah 10.000. Nanti ketemu hasilnya sama dengan 15.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang poin C. Jadi di sini the monopolist then realized that it is possible to discriminate perfectly among its buyers. Given this situation, please calculate the monopolist profit. Jadi kita diminta untuk mengkalkulate profit ketika si firm ini menetapkan diskriminasi harga sempurna. Caranya adalah ketika diskriminasi harga sempurna itu bentar. Tadi karena si firm ini menetapkan harga yang berbeda-beda ya untuk setiap orangnya, setiap individunya. Jadi kita mulai dari saat si harganya itu sama dengan MC sampai dengan harganya itu mencapai willingness to pay si uh, buyers-nya. Gitu. Jadi kita mulai dulu saat P sama dengan MC ya. Di sini tadi P-nya sama dengan apa tadi 100 min 20 100 min Q per 20. MC-nya tadi 0,1 Q. Jadi kita sama dengan kan aja. P sama dengan MC. P-nya 100 min Q per 20 sama dengan 0,1 Q. Nanti kalian akan dapat si kuantitasnya itu sama dengan 666. Ini untuk kuantitasnya. Lalu untuk price-nya nanti kalian akan dapat 66,6. Oke, lalu kita di sini untuk disuruh untuk mencari si profit ya. Pertama, kita cari dulu nih si total revenue-nya. Oke, kita cari total revenue-nya.
karena tadi dia menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap individunya, kita nggak bisa nih cari pakai tinggal P sama P dikali Q aja gitu. Jadi kita harus mencari area si revenue untuk setiap orangnya. Jadi kita harus pakai integral di sini. Itu untuk Q maksimumnya sampai kuantitasnya 0. Untuk setiap harga yang ada di fungsinya. Tadi untuk harganya itu 100 Q min Q kuadrat dikali 40. Ini price-nya dikali dengan Q dulu ya. Untuk kuantitas maksimumnya 666 sampai kuantitasnya 0. Nanti kalian akan dapat total revenue-nya itu 32.178. Lalu kita tinggal cari untuk si cost-nya. Cost-nya tadi 0,05 Q kuadrat ditambah 10.000. Di sini Q-nya sama dengan 666 kuadrat ditambah dengan 10.000. Hasilnya sama dengan apa deh? 2, 3, 3, 3, 3. Nanti kalian tinggal cari si profitnya adalah 32.178. Bentar ya. Sorry guys, salah baca. Jadi si total revenue-nya nanti kalian dapat itu 55.511. Nanti total cost-nya kalian dapat 32.178. Nanti kalian tinggal cari untuk profitnya itu si 55.511 nih, 55.511 dikurangi dengan 32.178. Hasilnya nanti adalah 23.333. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku asumsikan teman-teman paham sampai di nomor 2 esai. Lalu selanjutnya kita akan membahas nomor satu. Nomor satu esai. Sebentar. Oke, nomor satu esai. Jadi dikatakan bahwa ada di satu pulau kita punya kegiatan ekonomi hanya dua ya. Jadi si perekonomian itu hanya bisa memproduksi goods itu goods X dan juga goods Z. Dan di pulau tersebut hanya ada dua faktor produksi yaitu labor di sini dilambangkan dengan L dan juga land digambarkan dengan N. Dan hanya dua ini ya faktor produksinya. Dan kita punya fungsi produksi itu seperti ini untuk X dan Z, di mana LX ini merupakan labor yang digunakan untuk aktivitas X, LZ ini merupakan labor yang digunakan untuk aktivitas Z, dan NX ini merupakan land area yang digunakan untuk aktivitas Z, X dan NZ ini merupakan land area yang digunakan untuk produksi Z, di mana ini kriteria untuk parameternya alpha itu kurang dari 0, alpha ini harus lebih besar dari 0, beta ini kurang dari 1, dan rho kurang dari 1. Dan kita juga diketahui di sini punya fungsi utility, cop 12, X pangkat theta dikali dengan Z pangkat 1 min theta, dan theta ini merupakan parameter antara 0 dan 1. Dan kita juga di sini punya endowment constraint, yaitu Lx ditambah Lz sama dengan L, dan juga Nx tambah Nz sama dengan N. Dan kita diminta untuk state the problem of benevolent social planner in optimization language. Jadi kita mau state juga nih problemnya seperti apa dalam bahasa optimasi. Jadi recall lagi untuk yang udah teman-teman dapatkan di kelas, kita punya 3 kunci utama di general equilibrium. Yang pertama itu preference. Preference di sini digambarkan oleh utility function sin U. Dan ada juga faktor penting lainnya yaitu teknologi yang digambarkan dari production function. Sini apply fungsi X dan fungsi Z. Dan juga yang ketiga, kita punya resource constraint yang digambarkan dari fungsi L dan juga fungsi N. Nah, di sini kita diminta untuk state the problem of benevolent social planner in optimization language. Nah, di sini kita punya maksimum utility. Jadi kita kan problemnya adalah di perekonomian ini kan kita punya preferensi yang berbeda-beda, dan di sini kita digambarkan hanya satu fungsi aja nih, fungsi utility yang menggambarkan welfare dari si keseluruhan orang yang ada di perekonomian tersebut. Jadi kita mau memaksimumkan utility dengan constraint yang ada, yaitu ini si constraint dari teknologi dan juga resource atau endowment constraint. Jadi kita tinggal masukkan aja, kita udah punya fungsi X ya di sini. Kita masukkan si X ini ke dalam fungsi utility-nya, dan begitu juga dengan Z. Nah, nanti kalian masukkan si X-nya ke dalam fungsi utility, kalian masukkan Z-nya ke fungsi utility, dan di sini kita masih ada si fungsi Lx dan fungsi Lz nih di dalam sini, di dalam X dan Z ini. Nah, kita harus milih salah satu nih yang mau dimasukin yang mana. Misalnya kita mau memasukkan si
fungsi yang LZ ya kita ganti dengan fungsi LX gitu. Jadi si fungsi LX fungsi LZ ini nanti kita ganti dengan um, L min LX ini kan sama dengan LZ. Nanti kalian substitusi nih si ini ke dalam sini. Nanti kalian dapatkan si fungsi utility-nya seperti ini. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku tunggu 10 detik nih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ya ke yang nomor 2. Dilanjutinnya sama Kak Faisal ya. Oke, nomor nomor 1B. Jadi kan ujungnya kita tadi sudah lihat di nomor 1A, fungsi utility yang akan kita punya itu adalah U, fungsi dari Lx dan Kx itu sama dengan copy dari sini. Alpha Lx pangkat rho ditambah 1 min alpha Lx pangkat rho per theta per rho dikali dengan beta, ini harusnya LZ, cuman tadi sudah kita substitusikan dengan endowment constraint-nya. Jadi L min LX dan juga 1 min D dikali NZ. Dan tadi sudah juga kita substitusikan menjadi N min NX. Dan yang pertama, mungkin agar lebih mudah si persamaan ini tuh kita anggap saja kita anggap saja um, F itu sama dengan A pangkat LX pangkat rho ditambah 1 min alpha dikali NX pangkat rho. Lalu kita punya G, kita anggap saja dia itu sebagai hmm, beta dikali L min LX pangkat rho plus 1 min beta dikali dengan N min NX pangkat rho. Nanti kita akan cari hitungan pertama dari fungsi U. Jadi kita cari hitungan parsial U terhadap Lx
Ini kan berarti nanti kita nyarinya eh, kemungkinan besar adalah F yang depan ini. Sorry, bukan F. Mungkin kita harus definisikan lagi. Nggak cukup. Ini nggak cukup definisi. Kita anggap saja ini semuanya. Ini tuh adalah X gitu ya. Dan ini adalah Y. Oh, sorry, kejauhan. Kita anggap saja ini itu X dan ini itu Y. Jadi nanti eh, turunan pertama dari U terhadap LX itu akan jadi X turunan pertamanya dikali dengan Y ditambah dengan X dikali Y turunan pertamanya. Nah, turunan pertama X itu apa? Atau di sini aku tulis hmm, X ini sama dengan X per Y ini sama eh, dengan F ini F turunan dari F ini dikali dengan F pangkat min rho. Kalau untuk Y aksen juga sama, sebenarnya dia turunan pertama L juga si Y ini turunan pertama Y terhadap LX. Jadi nanti dia itu kurang lebih hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya satu min theta per rho dikali dengan G aksen dikali dengan G pangkat satu min theta min rho per, atau ini juga bisa kita tulis dari bisa F aksen F min satu. Nah, ini juga bisa kita tulis seperti ini, satu min theta per min satu. Sampai di sini dulu. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut. F aksen ini sama dengan turunan F terhadap Lx, karena di sini konteksnya kita masih Lx. Ini sama dengan rho dikali alpha Lx rho min 1. Kalau di aksennya sama turunan pertama G terhadap Lx sama dengan min rho beta L min Lx rho min 1. Kenapa dia ada minnya? Karena ini sebenarnya chain rule. Dan turunan pertama dari L min Lx adalah min 1. Jadi ada minnya di depan dikali dengan rho yang dari atas terus dikurang 1. Oke, kita sudah dapatkan. Berarti kita bisa do U per do Lx ini sama dengan X aksen itu kan berarti ini min dikali dengan
F aksen berarti X rho min 1 dikali dengan F pangkat per dikali dengan Y. Itu saja Y, biar nggak panjang-panjang nulisnya. Ditambah dengan X dikali dengan di aksen. Di aksen itu adalah 1 per theta min theta per dikali ini min 1, jadi karena di sini ada min, jadi plusnya kita ganti jadi min aja. Min rho theta L min Lx min 1 dikali dengan G pangkat 1 min per min 1. Pak tulis min 1 ini juga per min 1. Nah, sekarang kita ada beberapa yang bisa kita coret. Ada row yang bisa dicoret, lalu ini juga bisa dicoret, dan nanti di bawah kita tulis ulang itu sama dengan theta dikali alpha dikali L X pangkat min 1 dikali F per T min 1, di mana Y ini sebenarnya adalah G pangkat 1 min theta per rho dikurang dengan X. X ini adalah F pangkat theta per rho dikali dengan 1 per theta min theta dikali beta itu L min Lx pangkat Rho min 1 dikali G 1 per theta pangkat P dikurang 1 sama dengan 0. Kita secara gampangnya kita coba pindah ruas, nanti di sini dia akan sama dengan dan sebenarnya mungkin kalau dicoba UTS-nya sampai baris kedua itu udah oke. Sebenarnya sampai baris kedua udah oke. Cuman kalau misalnya kita mau meneruskan sampai ke mungkin biar agak sederhana, biar jadi lebih sederhana. Nah ini bisa kita sama dengankan lalu si F-nya karena di sini ada F juga bisa kita bagi dia, ini ada G, jadi kita bagi bisa karena di sini jadi G min 1, jadi kita punya apa L dan min 1 G sama dengan 1 min theta dikali beta dikali L min Lx rho min 1 dikali dengan F. Jadi si G sama F ini kita bisa tulis langsung jadinya rho min 1 dikali dengan G. G itu apa? G itu yang atas nih dikali dengan alpha Lx pangkat rho plus 1 min alpha Nx pangkat rho sama dengan min theta beta L min Lx dan 1 dikali dengan F. Ini salah. G. G itu adalah beta L min Lx pangkat
ditambah dengan 1 juta N min NX. Sini baru si F-nya. F-nya adalah alpha LX pangkat ditambah 1 min alpha dikali NX pangkat. Nah, ini kayaknya udah paling mentok soalnya ini agak susah untuk mencari LX-nya, cuman kalau dimintanya untuk sampai first difference, kalian bisa pilih nomor 2 atau nomor 3 sih, nomor 2 atau nomor 3. Tapi si fx-nya dan g dan f ini kita bisa substitusikan dengan fungsi awal. Nanti emang jawabannya agak panjang. Dan untuk turunan pertama, fungsi yang kx, l, ln, lz, ataupun kz itu tuh caranya sama. Jadi nanti tinggal diturunkan masing-masing. Kalau yang LZ dan KZ itu yang disubstitusikan beda. Kalau di sini kan yang disubstitusikannya LZ dan NZ-nya. Cuman kalau kita cari yang Z, nanti di depan di awal yang disubstitusikan itu yang depan. Jadi di sini alpha dikali L min LZ ditambah dengan 1 min alpha dikali N min NZ. Begitu. Sampai sini apa ada pertanyaan? Mungkin nanti buat kuisnya kalian bisa ngerjain KX. Enggak, kalian bisa kerjain KZ. Cari KZ. Nanti dikumpulin di baju. Kali. Oke, nomor 1. Apa ada pertanyaan untuk nomor 1? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor. Enggak ada di chat juga. Nah, di sini nomor 3. Katanya kita punya nomor 3 itu nanti kita game teori. Sedikit-sedikit game teori. Nah, ini untuk nomor 3. Di nomor 3 ini katanya ada 2 player, game teori dengan 2 player, dan 4 strategi. Jadi kita yang lakukan sebagai 4x4 payoff matrix, di mana ada perusahaan A, FA, dan perusahaan B, FP. Di mana pada pembagian ininya, pembagian payoff-nya, FA itu ada di sebelah kiri. Jadi yang 6, 9, 8, 4, itu FA. Lalu yang sebelah kanan, FB itu payoff-nya adalah 2, 8, 7, dan 3. Seterusnya jadi sama. Di setiap ini sebelah kiri itu untuk FA dan sebelah kanan untuk FB. Nah, di sini yang pertama adalah is this a zero sum game? Please explain. Jadi sebenarnya untuk menjawab nomor A ini kita terlebih dahulu bisa menjawab nomor B dulu karena zero sum game itu dikatakan dia zero sum kalau misal dia tidak ada equilibriumnya dengan menggunakan pure strategi. Nah, berarti kita cari tahu dulu pure strateginya seperti apa. Gimana untuk pure strategi kita bisa menggunakan dominant and dominated strategi. Yang pertama, cara mencari dominan dan dominated itu kita harus bandingkan semua langkah
Jadi, misal kita membandingkan yang A1 dengan A2. Apakah payoff yang A1 seluruhnya itu lebih besar daripada A2? Karena di sini tidak, berarti A1 tidak mendominasi A2. Jadi A1 doesn't dominate the A2 dan A2 itu tidak dominated oleh A1 dan seterusnya. Jadi kalau kita cari dan ternyata di sini kalau misal kita teliti sebenarnya B4 itu didominasi oleh B3. Kenapa? Karena 5 lebih besar daripada 4, 6 lebih besar daripada 5, 5 dari 3, 8 lebih dari 2. Jadi ini kita coret. Firm 2, firm B itu nggak bakal milih B4. Kalau misal firm 2 nggak bakal milih B4, kita cari lagi. Kira-kira ada lagi yang bisa didominasi. Nah, ke 32, 32 nggak bisa karena 29 lebih tinggi daripada 8, 21 juga nggak bisa karena 8 lebih daripada 4. Jadi kita cari di yang A. Kita balik lagi ke form A. Di form A, kita cari lagi. 1, 6, 5, 4. Ini lebih kecil daripada 2 nih. 9, 8, 6. Jadi A1 itu nggak bakal dipilih karena dia telah terdominasi oleh A2. Kita cari lagi kalau misalkan masih ada 8, 9, 8, 8, 4. Ini A3 itu tidak didominasi A2. Dan ini A2 apakah mendominasi A4? 9 lebih besar daripada 4, 8 bigger than 3, terus 6 ini juga higher. Jadi 4 ini bisa kita coret. Sekarang kan masih sedikit nih pilihannya. Yang tadi kita tahu bahwa A2 itu tidak mendominasi A3. Sekarang kita gantian. Yang B lagi. 4 ini lebih kecil daripada 5 dan 6. Jadi B3 sekarang mendominasi B2. Nah, pilihannya ada di sini. 8 itu lebih besar daripada 6. 7 lebih besar daripada 5. Jadi B3 juga terdominasi oleh B1 ternyata. Karena pilihannya tidak dua. 8 lebih besar daripada 9. 9 lebih besar daripada 8. 8 lebih besar daripada 7. Jadi ini bakal dipilih. Maka dari pure strategi di atas yang tadi dijelaskan, yang akan dipilih adalah strategi dari A2 dan B1 dengan payoff 9 dan 8. Jadi di poin A kita bisa bilang bahwa ini tidak zero sum game karena ada nih keluar si equilibriumnya dari pure strategi. Yang C, sekarang kita lihat Nash equilibrium. Untuk Nash equilibrium ini sama, kita main ini juga. Yang pertama, jika pilihannya adalah A1, jadi Nash equilibrium itu kita melihat bagaimana outcome kita saat player lain jalan. Jadi misal yang firm A itu jalannya A1. Jadi kita tutup teman-temannya dari A1 ini. Yang nggak bisa ditutup. Bisa ditutup ini. Baik, baik, baik. Ya, nggak bisa. Oke lah, kalau nggak bisa, mungkin pakai ini kali. Kita anggap saja ini nggak kita lihat dari A2 sampai A3, nggak kita lihat ini. Kita tidak melihat ini. Nah, kira-kira kalau kayak gini, antara 2, 6, 5, dan 4 yang dipilih berapa? Yang dipilih adalah B2. Jadi dia akan jalan B2.
Nah, sama seperti yang lain, kalau misalkan kita tutup A1, A3, A4, itu cuma lihat A2, maka firm B itu akan jalan B1. Maka firm A jalan A3, firm B akan jalan B1. Jika firm A jalan A4, maka firm B akan jalan B9. Lanjut. Sekarang kita gantian. Yang jalan adalah firm B. Jika firm B jalan B1, maka firm A akan pilih A2. Kalau firm B jalan B2, firm A akan pilih B2, A2. Jika firm B jalan B3, firm A akan jalan di A3. Kalau di B4, dia akan jalan di A4. Jadi kesimpulan ada dengan S equilibrium, kita tahu bahwa S equilibriumnya sama, ada di A2 dan B. S equilibrium ada di A2 dan B1. Selanjutnya, kita tulis yang di atas itu ada normal form ke dalam extensive form, di mana A4 ini maju, FA, form A ini maju duluan, dan B dia ngikutin. Nah, ini jadi saat FA ini jalan, jadi kan kemungkinan ada 4 nih. Ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Selanjutnya, yang jalan kan B. Jadi dari A1 kita bikin 4 lagi. B1, B2, B3, B4. Terus ini juga bikin 4. Yang bikin 4, bikin 4. Nah, setelah itu kita kita bikin payoff-nya ini 62, B1 A1, B2 A1. Kita cek di atas B2 A1 56. Untuk B3 A1 itu berarti 45. Ini untuk misalkan 4. Jadi nanti masing-masing kalian bikin B1, B2, B3, terus dan juga payoff-nya dibikin. Ini untuk game teori cukup gitu aja ya. Untuk game teori itu jadi hmm, udah untuk game teori cuma seperti itu, dan abstraknya berarti selesai, dan aku kembalikan ke Rafa. Oke, karena udah beres, tes prepnya mungkin aku kembaliin aja ya ke Nimesha. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Terafa dan juga Kang Faisal yang telah mengajar S Preparation Mikroekonomi 2 malam ini. Aku juga sekali lagi mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang udah eh, hadir nih dalam S Preparation malam ini. Eh, Oke, mungkin segitu aja dari kita. Untuk recordingnya nanti juga bakal di-share ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Terafa dan Kang Faisal.